Yogurt lebih dulu populer di Indonesia, sedangkan kefir baru bisa dijumpai di beberapa tempat perbelanjaan. Keduanya sama-sama dibuat dari olahan susu yang difermentasi. Menurut Laili Rahmawati, analis kesehatan laboratorium gizi Dinas Kesehatan Jawa Timur, yang memfermentasikan yogurt hanya bakteri asam laktat. Sedangkan yang memfermentasikan kefir, bakteri asam laktat dan khamir sehingga lebih mudah dicerna. Kefir lebih banyak mengandung probiotik dibandingkan yogurt. Kefir punya manfaat yang lebih dibanding yogurt. Bakteri bersifat kosmopolit, yaitu hidup di mana-mana di seluruh dunia. Misalnya hidup di udara dan melangkah langit. Nah, dan benar lainnya. Misalnya kita akan coba makan ya guys. Perlu bukti kalau bakteri itu hidup kosmopolit. Yuk praktek membiarkan bakteri di toilet dan lihat hasilnya di bawah mikroskop. Pertama, basahi wajah dengan air. Kedua, tuangkan sabun cuci muka secukupnya pada telapak tangan. Ketiga, gosok hingga berbusa, lalu aplikasikan siram rata pada wajah. Keempat, bilas wajah dengan air hingga benar-benar bersih. Kelima, keringkan wajah menggunakan handuk bersih dengan cara ditepuk-tepuk, bukan digosok. Ah, sebel! Jerawat lagi, muncul terus. Ada Terry. Hei, kamu kenapa? Nih, lihat. Jerawat. Wow. Nih, pakai Akna aja. Makasih ya. Sama-sama, pakai di kulit rambut jerawatnya ya. Bakteri penyebab jerawat yang paling umum adalah Propionibacterium acnes atau Cutibacterium acnes yang hidup di kulit dan dapat menyumbat pori-pori yang kaya minyak, memicu peradangan dan jerawat. Acne Base adalah stiker perawatan kulit yang digunakan untuk jerawat yang aktif dengan cara menyerap minyak dan nanah dari jerawat. Menurut aku lagi berat jerawat nih, beli Acne Base aja. Gimana? Di Shopee kita cari. Tips-tips untuk mengobati jerawat dan mencuci muka dengan benar. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been
supaya badan tidak mengeluarkan bau. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama, tentunya mandi. Mandinya pakai sabun antibakteri. Yang kedua, kalian bisa menghindari makanan dan minuman yang berbau tajam seperti bawang, alkohol, dan kafein. Dan selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan tubuh seperti mandi teratur, ganti pakaian, cukur bulu ketiak bila perlu, dan gunakan deodoran. Biasanya disebabkan oleh bakteri anaerob di lidah dan di gusi. Misalnya, Porphyromonas gingivalis dan Fusobacterium nucleatum menghasilkan senyawa belerang yang tidak sedap. Tips agar terhindar dari bakteri bau mulut. 1. Sikat gigi dan lidah setiap hari supaya bakteri tidak menumpuk. 2. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. 3. Rajin berkumur dengan obat kumur antibakteri. 4. Minum cukup air agar mulut tetap lembab. 5. Periksa gigi dan gusi secara rutin ke dokter gigi. Siapa nih yang kaca kelasnya kotor? Jangan ya dek ya. Nah, kalau kaca kotor, si kacanya akan jadi sarang bakteri loh. Bakteri apa aja ya? Bakterinya ada bakteri Pseudomonas, Staphylococcus, dan bakteri Bacillus. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan infeksi kulit dan gangguan pernafasan bagi sebagian orang. Nah, bakteri-bakteri ini dapat dicegah tahu. Pencegahannya dengan cara rajin membersihkan kaca. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine and I just gotta say, hey, she really got bakteri bisa berkembang di tempat yang kotor, lembab, dan penuh debu. Debu, sisa makanan, atau lantai yang jarang dibersihkan bisa jadi media pertumbuhannya bakteri. Pencegahannya bisa berupa menyapu kelas, dapat menghilangkan debu, kotoran, dan serpihan makanan yang bisa jadi sarang bakteri. Mengepel kelas, membersihkan noda lengket tempat bakteri bisa tumbuh, dan jika menggunakan air campuran sabun, bakteri bisa lebih banyak mati. Contoh bakteri yang bisa dicegah diantaranya Escherichia coli, sering ada di lingkungan kotor atau bekas makanan dan bisa menyebabkan diare. Dan ada Salmonella sp, bisa menempel di lantai dan sisa makanan, menyebabkan keracunan makanan. Wah, ada sampah nih. Mana aja bang sampahnya? Astagfirullahaladzim, salah ini. Iya nih, itu plastik. Masuknya ke sini. Oke. Jangan lupa ya, hati-hati ya.
Sampah terdiri dari berbagai jenis dengan sifat yang berbeda. Sampah organik berbeda dengan anorganik karena organik dapat terurai secara alami seperti sisa sayur dan buah. Sedangkan anorganik sulit terurai seperti botol plastik atau kantong kresek. Sampah kertas berbeda dengan plastik karena kertas lebih mudah didaur ulang, misalnya koran atau kardus. Sementara plastik seperti bungkus snack membutuhkan waktu lama untuk terurai. Selain itu, sampah sisa makanan berbeda dengan sampah logam karena sisa makanan seperti nasi basi cepat membusuk dan bisa dijadikan kompos. Sedangkan logam seperti kaleng minuman bisa dipakai untuk melalui daur ulang. Di sini kami juga sempat membersihkan tong sampah agar tong sampah tetap bersih dan higienis. Dan tolong kepada teman-teman untuk buang sampah pada tempatnya sesuai dengan label yang ada di tong sampah agar lingkungan tetap bersih dan terjaga. Oke teman-teman, ini adalah contoh pembuangan sampah yang salah, sisa makanan. Kita di sini akan memilah sampah-sampah karena di sini tidak benar membuang sampahnya. Di sini ada sampah basah, ini ada sampah kering. Oke teman-teman, kali ini kita akan membersihkan tong sampahnya. SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Cager, bager, Bener. pintar.